Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Akhwatillah rahimakumullah, bersyukur kita kehadirat Allah dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, sehingga pada saat ini kita masih bisa saling silaturahim lewat tatap suara, ya, bukan tatap muka, karena memang beginilah rezeki kita saat ini. Semoga dengan taatnya kita melakukan thalabul ilmi, silaturahim tatap suara ini mendatangkan keberkahan sendiri buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ahwatillah rahimakumullah. Di kesempatan ini, ya, Ana mendapatkan ayat di surat Ad-Duha, ya, surat ayat 7 dan ayat 8. Wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna, yang artinya dia mendapatimu, Allah mendapati kita sebagai seorang yang bingung, lalu Allah memberi petunjuk kepada kita. Yang selanjutnya, dan dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Alhamdulillah rahimakumullah. Di dalam kondisi ini, ya, kita dalam keadaan bingung, ya kan, mau apa gimana, ya, tapi Allah itu yang memberi kita petunjuk. Ala kulli hal, petunjuk yang Allah berikan kepada kita bergantung kepada sejauh mana kita mendekati Allah, sejauh mana muraqabah kita kepada Allah. Semakin kita sering memanggil Allah, semakin kita laju berlari ke Allah, Allah akan menyambut, Allah akan memberikan taufik dan inayahnya buat kita. Ya Allah, ya Alhamdulillah, ya. Jadi kondisi-kondisi seperti ini kita hanya bisa berserah diri kepada Allah, ya. Kita berserah diri kepada Allah sehingga kita mendapat petunjuk, dan kita dengan petunjuk itu akan mendapatkan ketenangan, dan dengan ketenangan itu tidak menjadikan kita hamba Allah yang bingung dengan segala kondisi yang ada. Lalu wa wajadaka 'ailan fa'aghna, Allah mendapati kita, dia mendapatimu, ya, sebagai seorang yang kekurangan. Ya, ini juga kita kondisinya seperti ini, ya. Nah, dan dia yang akan memberikan kecukupan. Kecukupan ini ada dalam konteks tasyakur kita kepada Allah, ya. Kalau kita senantiasa bersyukur kepada Allah, maka kita akan senantiasa merasa kecukupan, ya. Tapi kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, ya, itu ya sulit kita untuk merasa cukup, ya, sulit untuk merasa cukup. Kita harus merasa kekurangan dengan amal ibadah kita nanti untuk yaumil akhir. Itu yang harus kita merasa kurang, ya. Untuk yang masalah duniawi, ya sudahlah, ya, apa yang menjadi rezeki kita itu yang kita syukuri, ya. Apa yang menjadi jatah kita, apa yang menjadi porsi kita, itu yang harus kita syukuri. Jadi dari dua ayat itu, ya, Allah yang akan memberi petunjuk, Allah yang akan memberi kecukupan, maka kita harus senantiasa ikhlas, ya, sabar, ikhlas, tawakal. Sabar, ikhlas, tawakal. Bosan nggak kita mendengar kata-kata itu? Sabar, ikhlas, tawakal, sabar, ikhlas. Bosan, tapi itu susah kita lakukan, ya. Sabar. Sekarang sampai sekarang kita udah sabar belum? Belum. Walau alam, ya. Kalau anak pribadi itu belum, ya. Innallaha ma'a sabirin. Derajat orang yang bersabar itu, masya Allah, tingginya luar biasa, ya, sehingga Allah bersamai, ya. Kemudian ketika kita sabar, maka kita bisa menjadi ikhlas. Dengan kondisi yang seperti ini, nggak ada jalan lagi kita untuk mengikhlaskan apapun yang terjadi, sehingga kita bisa tawakal. Jadi, ya, dari tadi tazkirah yang dari Ustaz Edi, ya, BK, itu kita mendapat kesimpulan bahwasanya kita itu harus ikhlas, ya, sabar menghadapi kondisi Ramadan ke depan, ya. Kita semua melakukan di rumah, sabar, ikhlas, ya.
kita nggak ke musola, ke masjid, nggak tadarus, ya pokoknya nggak seperti yang Ramadan kemarin-kemarin. Ikhlas aja akhwatillah, ya kita ikhlas, sabar ya, dan tawakal apa yang Allah akan berikan kepada kita. Ya, jadikan semua itu momen kita untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, lebih baik daripada Ramadan kemarin. Jangan karena kondisi begini terus menghambat atau mengurangi kualitas ya, kuantitas dan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Itu nauzubillah ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, justru dengan kita sabar, ikhlas ya, tawakal, itu akan meningkatkan kita, meningkatkan kualitas ke ibadah-ibadah kita dan keimanan kita di bulan Ramadan nanti ya. Sampai senantiasa kita berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna fi Ramadan. Siapkan diri kita, keluarga kita, akhwatillah, untuk menjalani ibadah Ramadan di rumah kita. Jadikan satu kamar pojok rumah itu sebagai masjid mini ya, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu ya Antuna dari anak pribadi sebagai tazkirah, pengingat anak pribadi juga Antuna semua ya. Al-haqqu min rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.